Hubungan antara manusia dan kebudayaannya. A. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu fungsi, konsekuensi, dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Hal ini dapat diartikan bahwa jasad manusia diciptakan Allah dari bermacam-macam unsur kimiawi yang terdapat dari tanah. Akan tetapi, hampir sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa manusia berawal dari sebuah evolusi dari seekor binatang sejenis kera. Konsep-konsep tersebut hanya berkaitan dengan bidang studi biologi. Anggapan ini tentu sangat keliru sebab teori ini ternyata lebih dari sekadar konsep biologi. Teori evolusi telah menjadi filosofi yang diperkirakan sebagian besar manusia. Dalam hal ini membuat kita para manusia kehilangan harta dan martabat kita yang diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dan paling mulia. Walaupun manusia berasal dari materi alam dan dari kehidupan yang terdapat di dalamnya, tetapi manusia berbeda dengan makhluk lainnya dengan perbedaan yang sangat besar, karena adanya karunia Allah yang diberikan kepadanya, yaitu akal dan pemahaman. Itulah sebab adanya penundukan sesuatu yang ada di alam ini untuk manusia, sebagai rahmat dan karunia dari Allah. Dengan demikian, manusia adalah makhluk hidup. Di dalam diri manusia terdapat apa yang terdapat di dunia yang bersifat khusus. Dia berkembang, bertambah besar, makan, istirahat, melahirkan, dan berkembang biak, menjaga, dan dapat membela dirinya sendiri, merasakan kekurangan dan membutuhkan yang lain sehingga berusaha untuk memenuhinya. Dia memiliki rasa kasih, sayang, dan cinta. Manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda menurut biologi, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens atau bahasa Latin untuk manusia, sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana dalam agama, pengertian dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain. Dalam antropologi kebudayaan, mereka berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk mendukung satu sama lain serta membantu. Penggolongan manusia yang paling utama adalah berdasarkan jenis kelaminnya. Secara kodrati, jenis kelamin seorang anak yang baru lahir entah laki-laki atau perempuan. Anak muda laki-laki dikenal sebagai putra dan anak laki-laki dewasa sebagai laki-laki. Anak perempuan muda dikenal sebagai putri dan perempuan dewasa sebagai wanita. Ada beberapa definisi manusia, yaitu 1. Manusia adalah makhluk utama, yaitu di antara semua makhluk alam dan supranatural, manusia mempunyai jiwa bebas dan hakikat yang mulia. 2. Manusia adalah kemauan bebas. Inilah kekuatannya yang luar biasa dan tidak dapat dijelaskan. Kemauan dalam arti bahwa kemanusiaan telah masuk ke dalam rantai kualitas sebagai sumber utama yang bebas ke dunia alam, sejarah, dan masyarakat sepenuhnya bergantung serta terus-menerus melakukan campur tangan pada dan tindakan atas rangkaian deterministis ini. 2. Determinasi eksistensial, kebebasan dan pilihan telah memperoleh suatu kualitas seperti Tuhan. 3. Manusia adalah makhluk yang sadar. Ini adalah kualitasnya yang paling menonjol. Kesadaran dalam arti bahwa melalui daya refleksi yang luar biasa, ia memahami aktualitas dunia luar, menyingkap rahasia yang tersembunyi dari pengamatan dan mampu menganalisis realita dan peristiwa masing-masing. Ia tidak tinggal di permukaan serba indera dan akibat saja, tetapi mengamati apa yang ada di luar penginderaan dan menyimpulkan dari penyebab akibat.
4. Manusia adalah makhluk yang sadar diri. Berarti bahwa ia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai pengetahuan atas kehidupannya sendiri. Ia mampu mempelajari, menganalisis, mengetahui, dan menilai dirinya sendiri. 5. Manusia adalah makhluk kreatif. Aspek kreatif tingkah lakunya adalah melepaskan dirinya secara keseluruhan dari alam dan menempatkannya di samping Tuhan. Hal ini menyebabkan manusia memiliki kekuatan ajaib yang kemampuan membeli untuk melewati parameter alami dari eksistensi dirinya, memperoleh perluasan dan kedalaman eksistensial yang tak terbatas, dan menempatkannya pada suatu posisi untuk menikmati apa yang belum diberikan alam. 6. Manusia adalah makhluk idealis, pemuja yang ideal. Dengan ini berarti dia tidak pernah puas dengan apa yang ada, tetapi berjuang untuk mengubahnya menjadi apa yang seharusnya. Idealisme adalah faktor utama dalam pergerakan dan evolusi manusia. Idealisme tidak memberikan kesempatan untuk puas di dalam pagar-pagar kokoh realita yang ada. Kekuatan inilah yang selalu memaksa manusia untuk merenungkan, menemukan, menyelubungi, mewujudkan, membuat, dan mencipta dalam alam jasmani dan rohani. 7. Manusia adalah makhluk yang bermoral. Disinilah timbul pertanyaan penting mengenai nilai. Nilai terdiri dari ikatan yang ada antara manusia dan setiap gejala, perilaku, perbuatan, atau di mana suatu motif yang lebih tinggi dari motif manfaat timbul. Yang ke-8, manusia adalah makhluk utama dalam dunia alami, mempunyai esensi uniknya sendiri, dan sebagai satu gejala yang bersifat istimewa dan mulia. Ia memiliki kemauan ikut campur dalam alam yang mandiri, memiliki kekuatan untuk memilih dan mempunyai adil dalam menciptakan gaya hidup melawan kehidupan. B. Pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengolah atau mengerjakan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan dibariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan sebagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menjelma diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyelesaikan perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Menurut Kunjaraningrat, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya. Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Citra yang memaksa itu mengambil bentuk-bentuk yang berbeda dalam berbagai budaya, seperti individualisme kasar di Amerika, keselarasan individu dengan alam di Jepang, dan kepatuhan kolektif di Cina. Citra budaya bersifat memaksa anggota-anggotanya tersebut dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan makna dunia menetapkan makna dunia dan nilai logis yang dapat meminjamkan anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya memprediksi perilaku orang lain.
Kebudayaan dan berbudaya sesuai dengan pengertiannya tidak pernah berubah. Yang mengalami perubahan dan perkembangannya adalah hasil-hasil atau unsur-unsur kebudayaan. Namun ada kecenderungan dalam masyarakat, termasuk umat Kristen yang memahami bahwa hasil-hasil dan unsur-unsur budaya dapat berdampak pada perubahan kebudayaan. Kecenderungan tersebut menghasilkan dikotomi, hubungan antara iman dan kebudayaan, khususnya iman umat Kristen dan kebudayaan. Dikotomi tersebut memunculkan konfrontasi atau bukan hubungan saling membangun dan membangun antara kepercayaan Kristen dan praktik budaya karena dianggap syarat dengan spiritisme, dinamisme, animisme, dan totemisme. Melihat kenyataan tersebut, dalam Christian kultur ditemukan beberapa sikap gereja di dalamnya termasuk para pemimpin organisasi gereja, teolog, warga gereja terhadap kebudayaan dan praktik di dalamnya. Hal tersebut antara lain, satu, sikap radikal. Ini merupakan sikap radikal dan eksklusif tekanan pertentangan antara Kristus dan kebudayaan. Menurut pandangan ini, semua masyarakat berlawanan dengan keinginan dan kehendak Kristus. Karena itu, manusia harus memilih dan kebudayaan Kristus karena seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena itu, semua praktek dalam unsur-unsur kebudayaan harus ditolak karena percaya pada Yesus Kristus. 2. Sikap psikologis. Sikap ini menunjukkan keselarasan antar Kristus dan kebudayaan. Yesus dianggap sebagai pahlawan sejarah dunia. Kehidupan dan ajarannya merupakan representasi dan prestasi manusia yang paling agung. 3. Ikap perpaduan. Sikap perpaduan. Sikap ini menunjukkan adanya suatu keterikatan antara Kristus dan kebudayaan atau ajaran iman Kristen dan tuntutan kebudayaan. Hidup dan kehidupan manusia harus terarah pada tujuan ilahi dan juga berhubungan dengan masyarakat. Ia harus mempunyai dua tujuan sekaligus. Tujuan kehidupan manusia tidak terbatas pada dunia. Ia perlu mencari kekekalan hidup yang ada di akhirat, namun ia juga bertanggung jawab di dunia. Ia perlu mencintai dan membangun masyarakat, tetapi juga mencintai Tuhan Allah. Dengan itu, maka yang dilakukan adalah melaksanakan semua tuntutan keagamaan dan sekaligus unsur-unsur kebudayaan yang mungkin saja bisa bertentangan dengan firman Tuhan. 4. Sikap pembaharuan. Sikap ini menunjukkan bahwa Kristus sebagai penebus yang memperbaharui masyarakat dan segala sesuatu yang bertalian di dalamnya. Hal itu tidak bermakna memperbaiki dan membuat pengertian budaya yang baru, melainkan memperbaharui hasil kebudayaan. Oleh karena itu, jika warga gereja mau mempraktikkan unsur-unsur budaya, maka perlu memperbaikinya agar tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hal itu merupakan tugas manusia. Manusia yang membawa amanat Kristus harus memperbarui hal-hal lama dalam masyarakat. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan masyarakat, maka setiap saat muncul hasil-hasil kebudayaan yang baru. Karena adanya aneka ragam bentuk hubungan atau hubungan agama dan kebudayaan, gereja dan kebudayaan tersebut, maka solusi terbaik untuk warga gereja adalah memperbarui kebudayaan, karena hidup dan kehidupan tidak bisa dilepas dari adat kebudayaan. Manusia selalu berada dalam lingkungan budaya dan melaksanakan unsur-unsur budaya. Oleh karena itu, harus ada keberanian dan kemauan dalam diri pemimpin gereja dan teolog agar memilih tuntutan-tuntutan kebudayaan yang tidak sesuai dengan firman. Berikut adalah arti budaya menurut pakar, antara lain 1. Menurut Profesor Koejaradiningrat, dilihat asal katanya, kata budaya sudah menggambarkan betapa luasnya cakupan makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Profesor Koejaradiningrat, seorang antropolog kenamaan Indonesia, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yaitu bentuk jamak dari kata budi atau budi dan akal. Dari asal kata ini, budaya dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan budi atau akal dan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal dan budi tersebut. Yang kedua, menurut Sidi Ghazalba,
Itulah mengapa dengan mengacu pada asal kata ini, Sidi Ghazalba mengartikan budaya sebagai cara berpikir dan merasa untuk kemudian ditemukan dalam seluruh kehidupan sekelompok manusia yang membentuk masyarakat dalam suatu ruang dan waktu tertentu. 3. Sumarzan dan Soleiman Soemardi. Demikian pula Sumarzan dan Soleiman Soemardi, mereka mengartikan budaya sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dengan demikian, budaya atau kebudayaan memiliki makna yang sangat luas dan seolah tidak ada batasnya. Yang keempat, menurut Edward Purnettilor, sebagai contoh, Edward Purnettilor mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, menurut Tilor, kebudayaan mencakup segala sesuatu yang diperoleh atau dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Hal senada pendapat pula oleh Profesor Dr. Koejaradingrat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. A. Manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Budaya tercipta atau terwujud merupakan hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di alam raya ini. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dibekali oleh akal pikiran sehingga mampu berkarya di muka bumi ini dan pada hakikatnya menjadi khalifah di muka bumi ini. Kebudayaan mempunyai kegunaan yang sangat besar bagi manusia. Hasil karya manusia menimbulkan teknologi yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi manusia terhadap lingkungan alamnya, sehingga kebudayaan memiliki peran sebagai suatu hubungan yang diatur antara manusia atau kelompok. 2. Wadah untuk mengalirkan perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. 3. Sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. 4. Pembeda manusia dan binatang. 5. Petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. 6. Pengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketujuh, sebagai modal dasar pembangunan. B. Wujud budaya. Ada 3 wujud kebudayaan, yaitu meliputi sebagai 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lainnya. Wujud ini merupakan wujud ideal dari kebudayaan, tepatnya ada di dalam kepala atau pikiran, atau bisa juga tertuang dalam tulisan-tulisan. 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu aktivitas yang kompleks dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan ini sering disebut juga sistem sosial atau social system, yakni tindakan berpola manusia itu sendiri. 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan ini sering disebut juga dengan kebudayaan fisik. Oleh karena itu, sifatnya benda fisik wujud ini sangat konkret, dapat diraba, dilihat, dan difoto. Misalnya, komputer, bangunan, dan pakaian. Menurut J.J. Henningman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. 1. Sarana atau wujud ideal. Kebudayaan ideal wujud adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak di kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. 2. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya. Menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan, sifatnya konkret terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan dirawat.
3. Artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan dipelihara. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak dapat dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan atau aktivitas dan karya artefak atau manusia. Berdasarkan wujudnya tersebut, budaya memiliki beberapa elemen atau komponen menurut ahli antropologi Kateora, yaitu 1. Bahan kebudayaan. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata konkret, termasuk dalam material kebudayaan ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu perusak arkeologi. 2. Kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. 3. Lembaga sosial. Lembaga sosial dan pendidikan memberikan peran yang banyak dalam konteks berhubungan dan berkomunikasi di alam masyarakat. 4. Sistem kepercayaan. Bagaimana masyarakat mengembangkan dan membangun sistem kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu hal ini akan mempengaruhi penilaian sistem yang ada dalam masyarakat. Sistem keyakinan ini akan mempengaruhi dalam kebiasaan, bagaimana memandang hidup dan kehidupan, cara mereka berkonsumsi, sampai dengan cara bagaimana berkomunikasi. 5. Estetika. Berhubungan dengan seni dan kesenian, musik, cerita dongeng, hikayat, drama, dan tarian yang berlaku dalam dan berkembang dalam masyarakat. Seperti di Indonesia, setiap masyarakatnya memiliki nilai estetika sendiri. Nilai estetika ini perlu dipahami dalam segala peran agar pesan yang akan kita sampaikan dapat mencapai tujuan dan efektif. 6. Bahasa. Bahasa merupakan alat mengatur dalam berkomunikasi. Bahasa untuk setiap wilayah, bagian, dan negara memiliki perbedaan yang sangat kompleks. Dalam ilmu komunikasi, bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa memiliki sidat unik dan kompleks yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. 4. Menurut Edward Brunetiloor, sebagai contoh, Edward Brunetiloor mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, menurut Taylor, kebudayaan mencakup segala sesuatu yang diperoleh atau dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Hal senada pendapat pula oleh Profesor Dr. Kwejaradiningrat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. A. Manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Budaya tercipta atau terwujud merupakan hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di alam raya ini. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dibekali oleh akal pikiran sehingga mampu berkarya di muka bumi ini dan pada hakikatnya menjadi khalifah di muka bumi ini. Kebudayaan mempunyai kegunaan yang sangat besar bagi manusia. Hasil karya manusia menimbulkan teknologi yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi manusia terhadap lingkungan alamnya, sehingga kebudayaan memiliki peran sebagai suatu hubungan yang diatur antara manusia atau kelompok. 2. Wadah untuk mengalirkan perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. 3. Sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. 4. Pembeda manusia dan binatang. 5. Petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. 6. Pengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketujuh, sebagai modal dasar pembangunan.
B. Wujud budaya. Ada 3 wujud kebudayaan, yaitu meliputi sebagai 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lainnya. Wujud ini merupakan wujud ideal dari kebudayaan, tepatnya ada di dalam kepala atau pikiran, atau bisa juga tertuang dalam tulisan-tulisan. 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu aktivitas yang kompleks dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan ini sering disebut juga sistem sosial atau social system, yakni tindakan berpola manusia itu sendiri. 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan ini sering disebut juga dengan kebudayaan fisik. Oleh karena itu, sifatnya benda fisik wujud ini sangat konkret, dapat diraba, dilihat, dan difoto. Misalnya, komputer, bangunan, dan pakaian. Menurut J.J. Heningman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. 1. Sarana atau wujud ideal. Kebudayaan ideal wujud adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak di kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. 2. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya. Menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan, sifatnya konkret terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan dirawat. 3. Artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan dipelihara. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak dapat dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan atau aktivitas dan karya artefak atau manusia. Berdasarkan wujudnya tersebut, budaya memiliki beberapa elemen atau komponen menurut ahli antropologi Kateora, yaitu 1. Bahan kebudayaan. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata konkret, termasuk dalam material kebudayaan ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu perusak arkeologi. 2. Kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. 3. Lembaga sosial. Lembaga sosial dan pendidikan memberikan peran yang banyak dalam konteks berhubungan dan berkomunikasi di alam masyarakat. 4. Sistem kepercayaan. Bagaimana masyarakat mengembangkan dan membangun sistem kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu hal ini akan mempengaruhi penilaian sistem yang ada dalam masyarakat. Sistem keyakinan ini akan mempengaruhi dalam kebiasaan, bagaimana memandang hidup dan kehidupan, cara mereka berkonsumsi, sampai dengan cara bagaimana berkomunikasi. 5. Estetika. Berhubungan dengan seni dan kesenian, musik, cerita dongeng, hikayat, drama, dan tarian yang berlaku dalam dan berkembang dalam masyarakat. Seperti di Indonesia, setiap masyarakatnya memiliki nilai estetika sendiri. Nilai estetika ini perlu dipahami dalam segala peran agar pesan yang akan kita sampaikan dapat mencapai tujuan dan efektif. 6. Bahasa. Bahasa merupakan alat mengatur dalam berkomunikasi. Bahasa untuk setiap wilayah, bagian, dan negara memiliki perbedaan yang sangat kompleks. Dalam ilmu komunikasi, bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa memiliki sidat unik dan kompleks yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. C. Unsur budaya.
Unsur bisa diartikan sebagai bagian terkecil dari suatu benda atau bagian yang membentuk sesuatu. Adapun budaya yang bisa diartikan sebagai pikiran atau akal budi. Kebudayaan yang terdapat pada semua jenis masyarakat, baik masyarakat kota maupun pedesaan, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional disebut unsur-unsur budaya universal. Unsur-unsur atau budaya universal menurut Kluckhohn meliputi 7 unsur pokok yang dimiliki setiap kebudayaan, yaitu sebagai berikut. 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata hidup, 6. Sistem religi, dan yang ketujuh, kesenian. Setiap unsur budaya tersebut menjelma dalam 3 wujud kebudayaan, yaitu wujud gagasan, wujud sistem sosial, dan wujud kebudayaan fisik. Unsur budaya sistem religi misalnya, dalam unsur budaya ini terwujud sebagai sistem keyakinan, gagasan tentang Tuhan, gagasan tentang surga dan neraka. Kemudian, ada juga wujud yang berupa upacara-upacara keagamaan atau pemujaan. Wujud ketiga dari unsur religi ini adalah adanya wujud kebudayaan fisik seperti bangunan-bangunan tempat ibadah. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur budaya, antara lain sebagai berikut. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu 1. Alat-alat teknologi, 2. Sistem ekonomi, 3. Keluarga, 4. Kekuatan politik. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi 1. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. 2. Organisasi ekonomi. 3. Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas untuk pendidikan atau keluarga adalah lembaga pendidikan utama. Dan yang keempat, organisasi kekuatan atau politik. D. Transformasi budaya. Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Baik buruknya perilaku atau sikap masyarakat juga bergantung pada kebudayaannya. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang secara kontinu ditaati dan diajarkan dari generasi ke generasi berikutnya. Secara sadar atau tidak sadar, secara terstruktur maupun tidak terstruktur, masyarakat melalui anggota-anggotanya akan melarang kebudayaannya. Proses petunjuk inilah yang disebut sebagai transformasi budaya atau pewarisan kebudayaan. E. Hubungan manusia dan kebudayaan. Secara sederhana, hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah manusia sebagai perilaku kebudayaan dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia. Dari sisi lain, hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang setara dengan hubungan manusia dan masyarakat yang dinyatakan sebagai dialektis. Proses dialektis ini tercipta melalui 3. 1. Eksternalisasi. Proses manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunia. 2. Objektivitas. Proses masyarakat menjadi realitas objektif, menjadikan masyarakat dengan segala peranata sosialnya untuk mempengaruhi dan membentuk perilaku manusia. 3. Internalisasi. Proses manusia mempelajari kembali masyarakatnya agar dia dapat hidup baik, hingga manusia menjadi kenyataan yang dibentuk oleh masyarakatnya. Manusia sangat erat hubungannya dengan kebudayaan, begitupun sebaliknya. Manusia yang membuat kebudayaan, dan hampir setiap tingkah laku manusia itu adalah kebudayaan. Dalam sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dewi tunggal. Maksudnya adalah walaupun keduanya berbeda, tetapi keduanya merupakan suatu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan, dan setelah kebudayaan itu tercipta, maka kebudayaan mengatur hidup manusia agar sesuai dengannya. Kebudayaan yang digunakan manusia dalam menyelesaikan masalah-masalahnya bisa kita sebut sebagai way of life, yang digunakan individu sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dari sisi lain, hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang setara dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat yang dinyatakan sebagai dialektis, maksudnya adalah saling terkait satu dengan yang lainnya. Proses dialektis ini tercipta melalui 3 tahap, yaitu 1. Eksternalisasi, yaitu proses di mana manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. 2.
objektivitas, yaitu proses di mana manusia menjadi realitas objektif, yaitu satu kenyataan yang terpisah dari manusia dan berhadapan dengan manusia. 3. Internalisasi, yaitu proses di mana manusia sergap kembali oleh manusia, maksudnya bahwa manusia mempelajari kembali masyarakatnya sendiri agar dia dapat hidup dengan baik, sehingga manusia menjadi kenyataan yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia merupakan suatu organisme hidup atau organisme hidup. Bentuknya pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan setiap orang berasal dari satu lingkungan, baik lingkungan vertikal atau genetika, tradisi, horizontal atau geografik, fisik, sosial, maupun kesejarahan. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan mewujudkannya secara turun-temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kebudayaan berasal dari kata budaya, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Definisi kebudayaan itu sendiri adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan mencakup sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Namun kebudayaan juga dapat kita nikmati dengan panca indera kita. Lagu, tari, dan bahasa merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang dapat kita rasakan. Manusia dan kebudayaan pada hakikatnya memiliki hubungan yang sangat erat. Dan hampir semua tindakan dari seorang manusia itu adalah kebudayaan. Manusia mempunyai empati kedudukan terhadap kebudayaan, yaitu 1. Penganut kebudayaan, 2. Pembawaan kebudayaan, 3. Manipulator kebudayaan, dan yang keempat, pembuat kebudayaan. Sebuah kebudayaan besar biasanya memiliki sub-kebudayaan atau biasa disebut subkultur, yaitu sebuah kebudayaan yang memiliki sedikit perbedaan dalam hal perilaku dan kepercayaan dari kebudayaan induknya. Munculnya subkultur disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena perbedaan umur, ras, etnisitas, kelas, estetika, agama, pekerjaan, pandangan politik, dan gender. Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan dengan imigran dan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan asli. Cara yang dipilih masyarakat tergantung pada beberapa besar perbedaan kebudayaan induk dengan kebudayaan minoritas. Beberapa banyak imigran yang datang, watak dari penduduk asli, keefektifan dan keintensifan komunikasi antar budaya, dan tipe pemerintahan yang berkuasa. 1. Monokulturalisme. Pemerintah mengusahakan terjadinya asimilasi kebudayaan sehingga masyarakat yang berbeda kebudayaan menjadi satu dan saling bekerja sama. 2. Late kultur atau kebudayaan inti, sebuah model yang dikembangkan oleh Bassam Tibi di Jerman. Dalam late kultur, kelompok minoritas dapat menjaga dan mengembangkan kebudayaan sendiri tanpa bertentangan dengan kebudayaan induk yang ada dalam masyarakat asli. 3. Melting pot. Kebudayaan imigran atau asing berbaur dan menyatu dengan kebudayaan asli tanpa campur tangan pemerintah. 4. Multikulturalisme. Sebuah kebijakan yang melibatkan imigran dan kelompok minoritas untuk menjaga budaya mereka masing-masing dan berinteraksi secara damai dengan budaya induk. Jadi kesimpulannya, secara sederhana, kaitan manusia dan kebudayaan adalah sebagai perilaku kebudayaan, dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia. Dalam ilmu sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai satu kesatuan yang berarti walaupun keduanya berbeda, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan setelah kebudayaan tercipta, maka kebudayaan mengatur kehidupan manusia yang sesuai dengannya. Misalnya adalah hubungan dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan. Manusia dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat. Pada kondisi sekarang ini, kita tidak dapat lagi membedakan mana yang lebih awal antara manusia dan kebudayaan. Analisa terhadap keberadaan keduanya harus membedakan masalah dan waktu agar penganalisan dapat dilakukan dengan lebih cepat.